Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Salawat dan salam selalu senantiasa kita kirimkan kepada diri beserta keluarga, sahabat, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti ajarannya sampai di hari akhir kelak. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, bisa kita lihat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzan, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 serta hadis-hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis-hadis yang terkait dengan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang berikutnya, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Yang berikutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sesuai dengan pesan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis-hadis yang terkait. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana yang ada di slide. Silakan dilihat. Bisa juga dilihat pada buku siswa pada halaman 60. Baik. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'dadh-dhanbi ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Selanjutnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang siswa. Ya, baik. Kelompok 1, sebelah mana kelompok 1? Ya, angkat tangan kelompok 1. Ya, baik. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, baik. Dalam pertemuan ini kalian menjelaskan di awal tadi. Ya, baik. Silakan kalian lakukan diskusi beberapa menit terkait materi ini. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan asbabun nuzul, terjemahan dan isi kandungan dari kedua surah yang sudah kita baca di awal tadi. Silakan. Ya. Baik, sekali lagi tugas kalian dalam kelompok diskusi ini adalah untuk mendiskusikan kedua surat yang sudah kita baca di awal tadi terkait masalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian yang
dari ayat 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait kelompok diskusi yang sudah Bapak buat? Ada pertanyaan? Jelas semua? Baik, silakan kalian diskusikan. Silakan saya berikan kesempatan kalian untuk diskusi. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Oke? Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yakni presentasi dari kelompok masing-masing. Sudah siap semuanya? Siap. Sekali lagi, sudah siap semuanya untuk presentasi? Siap. Baik, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ini berdiri, silakan berdiri. Perkenalkan namanya dan kelompok mana. Dan kelompok lain, silakan disimak baik-baik hasil presentasi dari kelompok 4. Nanti ditanggapi jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Febrianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asbab wudu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Menurut Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun surat Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan dengan ketika Salman Al-Farisi selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ini ayat 12 yang melarang seseorang membuka dan menceritakan aib orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, cukup? Baik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, dari hasil apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4 tadi, mungkin ada hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, atau ada yang mau menyangka atau menambahkan, silakan ditanggapi. Kepada kelompok lain silakan. Ya, kelompok berapa yang mau menambahkan atau yang mau menanggapi dari hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi? Silakan, kelompok berapa? Ya. Ya, silakan ditambahkan. Atau ada yang memberikan penguatan terkait tadi, berarti di dalam Quran surat Al-Hujurat itu yang di Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa namanya? wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok diskusi dalam terminologi yang dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang mulai diperbuat oleh orang lain. Prasangka baik adalah sikap yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Cukup sekian dari saya, tidak ada kesalahpahaman. Mohon dimaaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sanggahan atau penguatan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, baik. Bapak simpulkan sedikit untuk apa yang sudah kita diskusikan antara kelompok 1 dan kelompok 4 dan kelompok 2 tadi, bahwa di dalam ayat ini membahas tentang pentingnya untuk berprasangka baik terhadap orang lain dan larangan untuk menceritakan aib atau keburukan orang lain. Larangan untuk
menceritakan keburukan orang lain itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena sama seperti memakan bangkai saudara yang sudah mati. Tentulah kamu akan merasa jijik. Nah, apalagi kalau hal-hal yang diceritakan itu tidak benar adanya, maka itu akan menjadi fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Baik. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke persentase kelompok berikutnya. Silakan kelompok mana lagi yang mau menyampaikan persentasenya? Silakan. Cut. Action. Ya, baik. Kelompok mana lagi yang ingin melakukan persentase? Silakan. Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 3 disampaikan di perkenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran Al-Quran ayat 10 tentang persaudaraan. Semua manusia apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, suku ras, budaya, bahasa, dari negara manapun, selama yang beriman, maka mereka adalah saudara. Kewajiban manusia yang beriman adalah mendamaikan, mengarai dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak jika mereka bertikai atau bertengkar. Perintah agar orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Itulah isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Baik, demikianlah tadi persentase dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi, mungkin ada hal yang perlu dipahami atau ada yang ditambahkan. Saya silakan kita kelompok lain untuk mendengarkan. Silakan kelompok berapa yang mendengarkan? Ya, kelompok 1. Silakan diperkenalkan nama dan kelompok. Saya ingin menambahkan dari isi kandungan yang dibacakan oleh kelompok 3 tadi, bisa disimpulkan jika dalam persaudaraan itu bisa dibagi menjadi 3. Ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan sesama agama, ukhuwah wataniyah yang berarti persaudaraan senegara, dan ukhuwah insaniyah atau basyariah, persaudaraan sesama kita manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi Bapak simpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi tentang persaudaraan. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan di antara sesama. Karena manusia pada dasarnya adalah sama di hadapan Allah, dan yang membedakan kita hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, bahkan persaudaraan itu, wujud persaudaraan kita itu bisa dilihat dari 3 bentuk persaudaraan yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi kita semua sebagai seorang muslim bersaudara walaupun kita tidak lahir dari rahim yang sama. Karena ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Ya, persaudaraan karena kita berada dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda karena kita dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah.
persentase dari masing-masing kelompok tadi. Nah, ada beberapa hal yang Bapak garis bawahi dalam pertemuan ini. Yang pertama terkait kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita, dan mengendalikan diri kita agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang dalam tanda kutip tidak baik. Yang kedua, nah, prasangka baik itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Yang kedua, husnuzan kepada sesama. Yang ketiga, husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada Allah, kita harus senantiasa berprasangka baik terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus bersyukur. Ketika Allah menghadirkan musibah di hadapan kita, maka kita harus bersyukur. Nah, itu ya. Kemudian husnuzan kepada sesama. Kita harus senantiasa berprasangka baik terhadap sesama. Tidak boleh menceritakan keburukan atau aib dari orang lain. Karena Al-Quran melarang hal tersebut. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain itu dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kita akan merasa di apalagi kalau hal yang kita sampaikan tersebut tidak benar adanya, maka itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian yang terakhir yang Bapak sampaikan ini adalah yang terakhir adalah persaudaraan. Nah, persaudaraan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di permukaan bumi ini dengan berbagai macam keragaman. Mulai dari keragaman agama, suku, budaya, bahasa, ras dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menjadikan negara kita Indonesia ini kaya dengan keragaman tersebut. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara tali persaudaraan. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya ukhuwah Islam, persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain walaupun kita tidak terlahir dari rahim yang sama, tapi kita semua adalah bersaudara, ibarat satu tubuh. Manusia sesama muslim ibarat satu tubuh. Satu tubuh yang lain sehat, tubuh yang lain juga terasa sehat. Tubuh yang lain sakit, tubuh yang lain merasakan sakit. Misalnya, kaki kita digigit oleh semut, yang digigit sakit, tapi mulut yang berteriak, berarti mulut juga merasakan. Kemudian mata yang melihat apa itu? Adalah semut. Tangan yang menghilangkan semut. Itulah persaudaraan yang yang kedua, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan karena kita sama-sama memiliki berhidup di suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia itu semuanya bersaudara karena diikat oleh ukhuwah wataniyah tadi. Nah, walaupun kita berbagai ragam agama, suku, bangsa, bahasa, kita dimintai oleh NKRI. Dan Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beda walau tetap satu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah atau rasuliyah, yaitu persaudaraan karena kita bersama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Kita semua bersaudara. Walaupun kita berbeda keyakinan, walaupun kita tidak satu negara, kita tetap bersaudara. Karena kita adalah sama-sama makhluk yang Allah ciptakan untuk hidup di permukaan. Ya, demikian apa yang bisa Bapak simpulkan kali ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari apa materi yang sudah kita pelajari.
kemudian berprasangka baik kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri, dan yang terakhir adalah memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan. Ya. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang manfaat dan kaitan antara keimanan, kaitan antara keimanan dengan 3 hal ini, yakni kontrol diri, hubungan, dan persaudaraan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang penting dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian pada hari ini wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.